Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar eh, bagi teman-teman semuanya. Pertama, mari kita ucapkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmatnya. Pada kesempatan kali ini kita bisa kembali lagi untuk belajar bahasa Indonesia, dan ini adalah karunia yang perlu kita syukuri bersama-sama. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, dan kelak mudah-mudahan di yaumil akhir nanti kita diakui beliau sebagai umatnya. Teman-teman semua, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pokok bahasan kita. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas identifikasi, isi, dan sistematika surat lamaran pekerjaan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi sistematika surat lamaran pekerjaan. Nah, ini berkaitan dengan unsur-unsurnya dan tata cara penulisannya. Namun sebelum kita bahas lebih lanjut, alangkah baiknya teman-teman mengetahui terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, melalui proses pembelajaran daring, teman-teman mampu menentukan sistematika dan unsur-unsur surat lamaran pekerjaan. Kemudian yang kedua, melalui pembelajaran daring pula, diharapkan teman-teman mampu untuk menyimpulkan sistematika dan unsur-unsur isi surat lamaran pekerjaan. Mari fokuskan pikiran agar apa yang akan kita capai pada kesempatan kali ini bisa benar-benar kita dapatkan. Selamat belajar dan semoga kita selalu diberikan kesuksesan. Pembahasan pertama pada sistematika surat lamaran pekerjaan yaitu ada tempat dan tanggal. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan pada saat kita akan menulis surat lamaran pekerjaan, khususnya untuk tempat dan tanggal. Perhatikan terlebih dahulu sebuah surat lamaran pekerjaan berikut. Di sini bagian pertama ada ditempatkan di pojok kanan atas. Ini adalah bagian surat dan ini adalah posisi pojok kanan. Kemudian bagian 2 ditulis tanpa tanda titik. Di sini tidak ada tanda titik. Mengapa? Karena ini bukan sebuah kalimat. Jadi tidak perlu menggunakan tanda baca titik. Kemudian yang ketiga, setelah penulisan tempat diikuti tanda baca koma. Nah, di sini ini untuk memisahkan tempat dan waktu surat tersebut. Kemudian tidak diperkenankan untuk menyingkat. Teman-teman tidak diperbolehkan untuk menyingkat tempat yang digunakan untuk menulis surat. Nah, ini biasanya kotak yang digunakan untuk menulis surat. Kemudian tanggal juga itu tidak diperkenankan untuk disingkat. Misal 1 strip 08 strip 2020 itu tidak diperkenankan. Jadi alangkah baiknya menulis secara utuh. Kemudian bagian yang kedua adalah lampiran dan hal. Nah, ini diperhatikan, contohnya ada, tapi perhatikan terlebih dahulu bagian-bagian yang perlu diperhatikan. Lampiran dan hal, pertama, kata lampiran dan hal tidak disingkat. Ini ada lampiran dan hal tidak ada penyingkatan. Misal, teman-teman akan menyingkat menjadi lam, titik, itu tidak diperkenankan. Tapi semuanya harus ditulis. Nah, kemudian, angka dalam lampiran ditulis menggunakan huruf. Nah, ini tidak diperkenankan untuk menggunakan angka. Tapi semuanya ditulis dengan menggunakan huruf. Dalam sebuah surat lamaran pekerjaan, lampiran dan hal ini tidak mutlak. Boleh ada, juga tidak menjadi sebuah kesalahan yang fatal kalau memang tidak ada penulisan lampiran dan hal. Nah, di sini akan coba dibahas. Maksud dari sebuah lampiran adalah apabila teman-teman menulis surat lamaran pekerjaan, surat pokoknya setelah ditandatangani, kemudian ada melampirkan beberapa berkas. Nah, itu misalnya berkasnya ada 5 selain dari surat pokok ini, maka
lampirannya ada 5 lembar. Bukan 6. 6 itu dengan surat pokoknya, sedangkan surat pokok ini tidak termasuk bagian daripada lampiran. Kemudian hal itu adalah tentang apa dalam surat ini, isinya apa. Nah, ini karena surat lamaran pekerjaan, jadi hal yang ada dalam surat lamaran pekerjaan ini ditulis dengan menggunakan frasa permohonan kerja. Nah, ini bagian yang kedua. Kemudian selanjutnya adalah alamat surat. Ketentuannya adalah pertama, tidak menggunakan kata kepada. Kedua, jabatan tidak menggunakan sapaan bapak atau ibu. Kemudian yang ketiga, tulisan jalan tidak boleh disingkat. Dan yang keempat, tidak menggunakan titik di masing-masing baris. Sebagai contoh, nah di sini tidak menggunakan kata kepada. Ini langsung menggunakan tulisan yang terhormat dengan disingkat YTH dengan penggunaan huruf kapital Y di awal, kemudian T dan H tidak menggunakan kapital dan menggunakan tanda baca titik. Kemudian jabatan tidak menggunakan sapaan bapak atau ibu. Jika teman-teman menulis di sini menggunakan jabatan, ini manajer ini adalah jabatan. Jadi tidak diperkenankan untuk menggunakan sapaan bapak dan ibu. Penggunaan bapak dan ibu itu jika teman-teman akan menulis nama orangnya. Misalnya yang terhormat Bapak Muhammad Syarif. Nah, maka diperbolehkan untuk menggunakan kata bapak atau menggunakan kata ibu. Ibu Mumun, itu diperbolehkan menggunakan sapaan bapak dan ibu. Tapi kalau menggunakan jabatan tidak diperbolehkan untuk menggunakan kata bapak dan ibu. Kemudian tulisan jalan tidak boleh disingkat. Nah, ini penggunaan kata jalan ini tidak diperbolehkan untuk disingkat. Sering kita menemukan kata jalan disingkat dengan singkatan JLN atau JL. Nah, dalam surat lamaran pekerjaan tidak diperkenankan untuk disingkat. Kemudian tidak menggunakan titik di masing-masing baris. Ini setiap barisnya tidak perlu menggunakan kata tanda baca titik karena ini bukan sebuah kalimat. Selanjutnya yang keempat adalah salam pembuka. Hal yang perlu diperhatikan untuk salam pembuka ini menggunakan salam yang formal. Tapi kalau teman-teman ingin melamar pekerjaan yang memang sudah kita ketahui bahwa instansi, perusahaan atau lembaga tersebut adalah memang benar-benar semua komponen yang ada di dalamnya adalah atau unsurnya misalnya beragama Islam. Misalnya teman-teman akan mengirimkan surat kepada pimpinan pondok pesantren. Pondok pesantren itu diperbolehkan untuk menggunakan salam pembukanya adalah Assalamualaikum. Tapi kalau di lembaga yang umum itu alangkah baiknya menggunakan salam yang formal. Ini biasanya dengan menggunakan kata dengan hormat. Kemudian yang kedua, setelah salam ditandai dengan tanda baca koma. Nah, ini karena belum difinalkan menjadi sebuah kalimat. Kemudian berikutnya yang kelima adalah bagian alinea pembuka. Alinea pembuka surat itu disesuaikan dengan dasar kita membuat surat. Yang pertama adalah berdasarkan iklan. Nah, ini kemudian ada berdasarkan informasi dari seorang, berdasarkan pengumuman resmi, berdasarkan inisiatif sendiri. Nah, untuk berdasarkan iklan contohnya sudah kita perhatikan di sini. Nah, contohnya setelah membaca iklan yang dimuat dalam harian, tanggal yang isinya menyatakan bahwa, nah misalnya teman-teman akan menulis surat lamaran pekerjaan, dasarnya adalah karena teman-teman melihat di sebuah media massa, misalnya di koran atau di majalah. Nah, ini boleh teman-teman menggunakan penggunaan contoh alinea pembukanya seperti ini. Kemudian yang kedua, berdasarkan informasi dari seseorang. Misalnya, teman-teman mendapatkan informasi lowongan pekerjaan dari seseorang yang bekerja di sebuah perusahaan tersebut biasanya, kemudian mendapatkan informasi itu, maka teman-teman boleh untuk menulis bagian alinea pembuka seperti ini. Menurut informasi Bapak, karyawan di perusahaan tertentu, kemudian perusahaan Bapak Ibu membutuhkan editor.
Kemudian yang ketiga, berdasarkan pengumuman. Nah, biasanya mungkin teman-teman juga sering melihat ada informasi-informasi yang disampaikan, baik itu dengan menggunakan surat resmi maupun menggunakan bentuk pamflet atau selebaran yang lainnya yang menyatakan bahwa perusahaan tertentu membutuhkan karyawan. Ini diambil contohnya adalah berdasarkan pengumuman nomor, berarti surat yang dikeluarkan oleh perusahaan, instansi, atau lembaga tertentu. Kemudian ada lagi berdasarkan inisiatif sendiri. Nah, contohnya di sini ada dasar dari berdasarkan inisiatif sendiri. Jadi teman-teman ini benar-benar inisiatif sendiri tanpa didasari iklan, tanpa dari informasi dari orang lain, ataupun tanpa pengumuman pengumuman yang disampaikan oleh pihak tertentu. Jadi benar-benar inisiatif sendiri. Saya ingin bekerja, kemudian membuat surat lamaran pekerjaan yang diajukan ke perusahaan tertentu. Nah, itu berarti berdasarkan inisiatif sendiri. Kemudian bagian ke-6 yaitu isi. Hal yang perlu diperhatikan dalam surat lamaran pekerjaan bagian isi, yang pertama adalah identitas. Contohnya ada nama, tempat tanggal lahir, pendidikan terakhir, dan alamat. Boleh menggunakan tambahan-tambahan identitas yang lainnya. Ini sesuai dengan keinginan teman-teman dan keperluan dari perusahaan itu. Kemudian maksud dan tujuan. Maksudnya adalah apa maksud teman-teman menulis surat lamaran pekerjaan diajukan ke perusahaan itu. Misalnya bermaksud melamar pekerjaan di perusahaan tertentu pada bagian editor misalnya, atau pramuniaga, atau pada bagian akuntan atau sekretaris. Nah, itu disesuaikan dengan keinginan teman-teman atau keperluan dari perusahaan itu. Nah, ini disebut dengan namanya maksud dan tujuan. Kemudian pada lampiran, lampiran harus disesuaikan dengan keperluan perusahaan. Biasanya perusahaan apabila mengumumkan lowongan pekerjaan itu disertai dengan persyaratan-persyaratan yang harus dilampirkan dalam surat lamaran pekerjaan atau yang harus disertakan. Sebagai contoh, saya lampirkan berkas sebagai berikut. Yang pertama, fotokopi ijazah 1 lembar, vas foto ukuran 3x4 2 lembar, foto PKTP 1 lembar. Misalnya teman-teman akan melamar sebagai driver, biasanya diperlukan fotokopi SIM. Nah, itu SIM-nya disesuaikan dengan keperluan perusahaan itu. Kemudian pada bagian penutup ini teman-teman harus menunjukkan antusiasme. Artinya saya benar-benar ingin melamar pekerjaan di tempat tersebut, ingin bekerja. Biasanya dengan kalimat seperti ini. Contohnya, demikian surat lamaran pekerjaan ini saya buat, besar harapan saya untuk dapat menjadi bagian dari perusahaan ini. Ini ada pada kata menjadi bagian. Nah, ini menunjukkan bahwa keinginan si pelamar untuk bergabung di perusahaan tersebut. Selanjutnya adalah salam penutup. Nah, ini adalah bagian yang ke-8. Untuk penulisan salam penutup, jika teman-teman tadi menggunakan bentuk formal pada bagian salam pembuka, nah di bagian salam penutup juga menggunakan bentuk yang formal, yaitu dengan menggunakan kata hormat saya. Jika teman-teman menggunakan bentuk yang khusus pada salam pembuka, maka di bagian akhir atau salam penutup juga menggunakan yang khusus. Misalnya Assalamualaikum pada bagian salam pembuka, nanti pada bagian salam penutupnya bisa dengan menggunakan wassalamualaikum. Dan yang terakhir yaitu tanda tangan dan nama terang. Ketentuannya adalah untuk tanda tangan dan nama terang ditulis secara utuh tanpa disingkat. Jika ada gelar, lengkapi dengan gelar. Ini sebagai contoh ada di sebelah kanan.
Nah, ini ada Siti Fatimah SS. Nah, ini juga untuk tanda tangan jangan sampai tidak diisi karena ini dianggap penting dalam surat lamaran pekerjaan. Hanya itu mungkin yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ini ada sedikit kata-kata bijak, teman-teman. Tidak ada pekerjaan yang ringan selama tidak diselesaikan. Kemudian tidak ada pekerjaan yang berat selama mau untuk mengerjakan. Yang berat adalah membuat kita mampu untuk mau. Maka mari kita memacu diri agar kita mau untuk berbuat, agar kita memiliki kemampuan. Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sampai berjumpa lagi di pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.